Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau selalu setia. Kami mau selalu bersyukur, bersyukur Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur. Kami mau selalu berterima kasih padamu Tuhan. Oh Yesus, oh Yesus, oh. Sebab Engkau baik, sebab Engkau selalu baik Tuhan. Kami mau selalu naikkan pujian syukur kepadamu Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia,
yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi. Bersukacita pagi hari ini kita masih boleh bangun. Dan sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita ambil waktu untuk sejenak merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini saya ingin bersama-sama dengan saudara merenungkan ayat yang beberapa minggu terakhir ini benar-benar Tuhan berbicara di hati saya untuk melawan setiap keraguan, untuk melawan setiap bibit-bibit ketakutan, bibit-bibit ketidakpercayaan. Dan ayat ini setiap waktu hampir selalu saya merasakan berada di ujung mulut saya, sehingga selalu ingin untuk saya ucapkan. Ya, saya yakin saudara kalau mengikuti ibadah raya, baik onsite atau online, pasti pernah mendengar saya mengatakan ini. Coba kita lihat sama-sama Mazmur 27 ayat yang ke-13. Mazmur 27 ayat yang ke-13. Mazmur 27 ayat 13, di dalam bahasa Indonesianya dikatakan, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Coba saudara simak di layar saudara. Saudara, saya beri waktu untuk baca sendiri ayat ini. Baca ayat 13 bersama-sama, 1, 2, 3. Nah, amin. Nah, saudara, ayat ini kalau saudara baca dari pasal yang pertama, ya, dengan jelas di situ Mazmur ini dituliskan oleh Daud. Dan di dalam bahasa Inggrisnya pasalnya ini, perikopnya berbunyi deklarasi iman. Nah, kemarin kita sudah belajar iman itu apa? Iman itu berarti kita berani untuk percaya apapun resikonya, ya. Ini bicara belak-belakan terlebih dahulu. Kita tahu di dalam Tuhan ada jaminan, tetapi yang ingin saya bahas adalah iman itu apapun resikonya, setia percaya. Setia, percaya dengan setia. Ya. Deklarasi iman. Dan ayat 13 ini dengan jelas, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup.
Nah, yang pertama yang ingin saya ajak saudara untuk melihat di ayat 13 ini, yang pertama adalah begini saudara. Ayat ini itu menimbulkan sebuah pertanyaan, bagaimana jika atau apa yang akan terjadi kalau iman kita akan kebaikan Tuhan itu tidak dimanifestasikan. Saya ulangi. Apa yang akan terjadi apabila iman kita akan kebaikan Tuhan, the goodness of God, itu tidak kita manifestasikan. Dalam hal ini adalah manifestasi itu percaya ya. Percaya itu sebuah manifestasi akan iman kita. Iman percaya, bertindak ya. Apa yang akan terjadi apabila iman tidak ditemukan ya, atau tidak ada iman, tidak percaya akan kebaikan Tuhan, malah ribet sendiri, bingung sendiri, berdebat sana sini ya. Sudah dibahas mengenai doa, dijawab atau tidak dijawab ya. Dan sekarang kita lanjut belajar mengenai iman, percaya. Dan saya ingin menjelaskan di sini, saya ingin memberi statement di ibadah pagi ini bahwa bagian kita bukan untuk urus doa, ya tidak tunggu, itu Tuhan. Dan jelas Tuhan tidak pernah memberitahu ya tidak tunggu, tapi Tuhan cuma bilang doa itu cuma dua, dijawab atau tidak dijawab. Dan Tuhan itu adalah penjawab doa. Nah, tapi bagian kita bukan memikirkan atau mempedulikan itunya. Saudara, saya kasih tahu dengan keras di sini bahwa kita kadang-kadang lebay, berlebihan, memikirkan apa yang seharusnya tidak perlu, tidak patut kita pikirkan. Nah, dan hal seperti itu adalah hal yang tidak perlu dipikirkan. Hal yang perlu dipikirkan apa? Hal yang perlu dipertimbangkan apa? Hari ini kita belajar dari Daud yang menuliskan Mazmurnya. Katakan saja dari mulut saudara, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Bagian kita hanya berkata, aku percaya. Memang di dalam bahasa Inggrisnya tulisannya tidak seperti itu. Bukan sesungguhnya aku percaya, tapi dalam bahasa Inggrisnya saya akan bacakan dari New King James Version, dikatakan I would have lost heart. Aku mungkin hatiku hancur, pasti hancur, hatiku pasti berantakan, gak karu-karuan, kecuali aku percaya. Unless I have believed, kecuali aku memilih percaya bahwa aku akan melihat kebaikan Tuhan di tanah orang yang hidup. Jadi di sini saudara lihat ada dua hal. Percaya atau memilih untuk tidak percaya. Cuman itu. Urusan jawaban doa, Tuhan pasti menjawab doa. Tapi urusan kita, kepentingan kita di sini dengan perkara ini, kepentingan kita adalah percaya atau tidak percaya. Dan kalau mau diteruskan lagi perkaranya, kalau tidak percaya pada Tuhan, mau percaya sama siapa lagi? Ya, manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Percaya pada Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mari, menuju penghujung tahun 2021 ini, perkatakan dari mulut saudara, sesungguhnya aku memilih untuk percaya akan melihat kebaikan Tuhan di tanah orang yang hidup. Ya. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Kata melihat, saudara pasti familiar dengan bahasa Ibrani dari kata melihat, to see atau ra'a. Ra'a itu artinya melihat dengan kasat mata. Melihat dengan nyata. Melihat secara literal. Benar-benar lihat, bukan cuma imajinasi, bukan cuma di mimpi, tetapi melihat dengan mata kepala saudara sendiri. Saya percaya Roh Kudus akan menjamah saudara saat ini kalau saudara memperkatakan ini. Aku percaya aku sendiri akan melihat Tuhan bekerja dalam kehidupanku. Bagian kita hanya itu. Percaya akan melihat kebaikan Tuhan.
Mari pagi hari ini sebelum saudara beraktivitas, percaya atau tidak percaya? Lah kapan pertolongan Tuhan? Nah di ayat berikutnya di ayat 14 dituliskan, nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Ya, Tuhan telat enggak? Tuhan tidak pernah terlambat. Manusia yang sering menaruh takaran atau ukuran terlambat atau tidaknya sesuatu. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang terlambat. Bagi Tuhan tidak ada yang terlalu cepat. Berkaitan dengan Natal, Maria belum menikah, tetapi kok sudah hamil secara daging terlalu cepat, bahkan belum pernah disentuh oleh calon suaminya. Itu kan nanti jadi aib. Tapi kalau Tuhan yang melakukan segala sesuatu, semuanya pasti baik-baik saja. Semuanya akan baik-baik saja. Semuanya baik karena ada kebaikan Tuhan yang sedang terjadi. Secara manusia kita akan bingung. Secara manusia kita terbatas, kita mungkin akan lebih banyak pertanyaan. Tapi perkara yang kita bahas pagi hari ini bukan banyak bertanya kepada Tuhan. Tetapi bagian kita pagi hari ini hanya satu. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di tanah orang yang hidup. Dan kalau belum terjadi, it's okay, bukan berarti Tuhan terlambat. Bagian kita tidak usah gobres, Tuhan kok telat atau tidak. Bukan, bagian kita hanya wait on the Lord, wait upon the Lord. Nantikan Tuhan. Supaya tidak lemas, bisa menanti. Bagaimana caranya? Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Bagaimana caranya menguatkan, meneguhkan hati? Dikuat-kuatkan sendiri gitu, tidak bisa. Anda akan terjerumus pada sebuah situasi yaitu lost heart. Hati yang lemah, capek, tidak peduli. Tetapi kalau kita memilih untuk menguatkan dan meneguhkan hati kita, menggunakan apa? Ya firman Tuhan. Seperti saudara pagi hari ini, saya yakin tidak sedikit orang yang hampir menyerah dengan keadaan. Orang yang hampir berpikir yang negatif. Ya sudahlah kalau Tuhan tidak tolong, ya sudah. Tapi pagi hari ini biar firman ini meneguhkan saudara. Ingat, firman Tuhan itu berkuasa. Firman apapun yang saudara ucapkan, firman apapun yang saudara baca, itu bukan akal saudara, tetapi itu perkataan Allah. Dan perkataan Allah itu berkuasa. Oleh karena itu saat ini yang sedang mulai tidak percaya, jadilah percaya dalam nama Yesus. Yang sedang mulai lemah hatinya, yang sudah mulai menyerah pagi hari ini atau siang atau malam, kapanpun Anda menyaksikan tayangan ini, jadilah percaya lagi bahwa engkau akan melihat kebaikan Tuhan. Kapan? Bukan urusan kita. Urusan kita hanya koreksi, introspeksi. Kita lihat ke dalam, kita cek, kita sudah percaya akan melihat kebaikan Tuhan atau belum. Kalau sudah percaya, habis perkara. Tuhan yang akan melakukan bagiannya. Bagian kita, pagi hari ini kita belajar, percaya akan melihat kebaikan Tuhan di tanah, negeri, orang-orang yang hidup. Pertanyaan tadi sudah terjawab. Apa yang akan terjadi kalau iman di dalam iman akan kebaikan Tuhan itu tidak dimanifestasikan? Apa yang akan terjadi? Ya Anda akan hancur hati. Anda akan semakin terjerumus di dalam kesedihan, terjerumus di dalam intimidasi iblis, pikiran yang semakin bulat. Dan sekarang semakin nyata melalui COVID-19 ini bahwa ternyata pikiran kita itu ambil andil yang sangat besar dalam kesehatan tubuh. Semakin Anda stres, semakin Anda akan sakit semakin parah. Oleh karena itu firman Tuhan tidak pernah salah. Firman Tuhan menegaskan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Mana yang mau saudara pilih? Mari saya ajak saudara pagi hari ini. Pilih untuk percaya akan kebaikan Tuhan. I believe
I trust. Aku percaya. I will witness. I will see. Oh, taste and see that God is good. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di tanah orang yang hidup. Daud semasa hidupnya ketika Daud percaya, Daud melihat kebaikan Tuhan. Daud pernah menjauh dari Tuhan, Daud pernah jatuh. Tapi ketika diingatkan dan dia kembali melihat kebaikan Tuhan. Semua di dalam firman Tuhan tercatat melihat kebaikan Tuhan karena mereka percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Kadang-kadang percaya itu tidak butuh alasan, tidak butuh logika. Ingat ada seorang hamba Tuhan, rasul, yang meskipun dipenjara dan akan dihukum mati, tapi hatinya tetap teguh, tetap berpaut pada Tuhan, dan memilih untuk percaya bukan dengan mengucap, tapi dengan bernyanyi, mengucap syukur, hati yang gembira. Akhirnya apa? Kebaikan Tuhan terjadi. Pintu-pintu penjara roboh. Kebaikan Tuhan tidak bisa kita takar. Kebaikan Tuhan tidak bisa kita batasi. Kebaikan Tuhan akan dimanifestasikan secara luar biasa di hari-hari ini. Percayai terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nantikan Tuhan. Kalau Anda merasa tidak kuat menanti, kuatkan dan teguhkan. Bagaimana? Saudara punya sarana. GAB TV Early Morning Devotion. Atau kalau saudara lebih memilih merenungkan kebenaran firman Tuhan sendiri, silahkan. Baca firman Tuhan sendiri, silahkan. Asal saudara tahu siapa yang bertahta di dalam hidup saudara. Saudara tahu siapa yang mengendalikan pikiran saudara. Pagi hari ini saya ingin mengindoktrinasi saudara dengan kebenaran firman Tuhan. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di tanah orang yang hidup. Ekspresi the land of the living ini di Alkitab tercatat di 3 kali. 3 kali ada di kitab Ayub, ada di kitab Mazmur 142 juga. The land of the living itu berarti kebalikannya the land of the dead. The land of the living itu tanah orang yang hidup. Nah, kalau kita berbicara sedikit saya kulik mengenai death atau mavet atau thanatos dalam bahasa Yunani. Mati itu ada 3, ada physical death, ada spiritual death, dan ada eternal death. Ya, physical death itu separation, tubuh inner dan outer itu terpisah. Spirit, soul, tubuh terpisah. Spirit and soul terpisah dengan tubuh. Spiritual death, yang kedua, karena dosa manusia terpisah dengan Allah. Yang ketiga, eternal death, artinya perpisahan dengan Tuhan di lautan api, Gehenna. Itu nanti setelah penghakiman terakhir. Nah, itu land of the dead. Kebaikan Tuhan bukan di land of the dead, tapi kebaikan Tuhan di land of the living. Apa itu the land of the living? Ya, hal yang bukan land of the dead. Bukan sedang mengalami physical death, bukan sedang mengalami spiritual death, dan tentunya juga bukan second death. Mungkin Anda sedang tidak mengalami physical death, Anda masih bisa bernafas. Tapi mungkin Anda sedang mengalami spiritual death. Apa maksudnya? Sudah saya terangkan tadi. Separation, perpisahan yang terjadi antara manusia dengan Tuhan karena ada dosa. Karena ada dosa. Hidup tetapi tidak benar-benar hidup. Hidup iya, makan iya, tidur iya, bekerja iya. Tetapi tidak percaya karena ditemui ada dosa, ada kelemahan, ada kesalahan. Nah, mungkin saudara berkata, iya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Tapi ternyata ditemui ada spiritual death. Ada kematian rohani. Oleh karena itu pagi hari ini kalau Anda merasa demikian, tidak sulit saudara. Datang pada Tuhan, katakan Tuhan, jangan-jangan aku tidak melihat kebaikan Tuhan karena ditemui ada dosa, ada kesalahan, ada kekhawatiran. Tuhan, aku percaya aku tidak bisa jadi manusia sempurna. Tapi aku mau disempurnakan oleh kuasa Tuhan. Sehingga aku akan melihat kebaikan Tuhan. In the land of the living, not the death. Living, physically, spiritually, and eternally living. Nanti
hidup kekal bersama dengan Yesus di surga. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di tanah orang yang hidup. Bagaimana caranya? Percaya. Belum terjadi? Percaya. Percaya itu sebuah tindakan yang perlu didukung dengan kebenaran. Kebenarannya apa? Firman Tuhan. Sehingga kalau ada kebenaran yang mendukung, saudara bisa menantikan, saudara bisa teguh menanti pertolongan Tuhan. Percaya melihat kebaikan Tuhan. Yang saya bagikan ini adalah saat teduh pribadi saya. Bukan sebuah berita yang saya cuplik dari mana, saat teduh saya pribadi. Dan saya ingin berbagi dengan saudara, supaya saudara dan saya, kita semua sama-sama akan melihat kebaikan Tuhan di tanah orang yang hidup. Ada amin saudara? Saya berdoa supaya kita semua akan melihat kebaikan Tuhan. Kapan? Urusannya Tuhan. Bagian kita cuma mengetahui bahwa kita akan melihat kebaikan Tuhan. Kita percaya akan melihat kebaikan Tuhan di tanah orang yang hidup. Hidup apanya? Tubuh, jiwa, roh. Jiwanya hidup, semangat. Rohnya hidup, percaya pada Tuhan. Tubuhnya hidup, dikendalikan oleh Roh Kudus. Setiap tindakan, ucapan menunjukkan bahwa kita hidup. Menunjukkan bahwa kita percaya dan mengandalkan Tuhan saja. Bukan kekuatan manusia, bukan kemampuan manusia. Semua kemampuan manusia akan ada batasnya. Sekali lagi untuk kesekian kalinya, di dalam hati saya terus berdoa supaya siapapun saudara yang menyaksikan tayangan ini memiliki persepsi pemahaman yang sama dengan saya. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di tanah orang yang hidup. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini, atau siang hari atau malam hari kapanpun kami menyaksikan early morning devotion ini. Biar di dalam hati kami berkata, aku percaya aku akan melihat kebaikan Tuhan di tanah orang yang hidup. I believe I will witness the goodness of God. I will see the goodness of God. Allah yang baik bukan hanya sekedar isapan jempol atau hanya baik di masa lalu. Tetapi kami akan menikmati kebaikan Tuhan. Biar kami didapati percaya, biar kami didapati tidak sedang mengalami kematian rohani. Tapi roh kami hidup, bangkit, kuat oleh Roh Kudus. Sehingga kami melihat kebaikan Tuhan. Kami percaya dan kami percaya. Meteraikan firman-Mu ini dalam hati kami. Sehingga kami boleh jadi saksi-Mu ke seluruh dunia, ke semua orang. Bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kami. Sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati, dibungkus dengan darah Yesus. Apapun yang kami kerjakan, mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.